Bismillah, singkat cerita, si motor itu dieksekusi, ya kan? Kita wakafin ke salah satu panti yatim di Bandung. Setelah itu, masya Allah, bisnisnya makin naik lagi. Allah. Bisnisnya makin naik lagi, Pak. Ya, Sedekahnya tanggal berapa? Tahun berapa tadi? 2013. 2013. Terus kebeli motornya 2013-nya juga. 2013 juga. Terus kebeli mobilnya 2013 itu. 2013 juga, masya Allah ya. Iya. Mas, tadi Mamah mimpi. Mamah didatengin orang, ya kan? Terus di mimpi itu orangnya bilang kayak gini, Bu, kalau anak ibu mau ibadah, kenapa ibu halang-halangi? Berapa lama lagi bisa kebeli mobil, Pak? Setahun lebih. Expander. Setelah beli Expander, berapa lama setelah beli Expander kebeli BMW? Kan udah punya BMW juga nih, by the way. BMW 2019. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Welcome back to our channel Miftah Arnia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia untuk nonton channel ini, apalagi yang udah sering like, komen. Insya Allah saya akan selalu baca komen-komennya dan juga akan selalu berusaha untuk membalas semuanya. Jadi hari ini itu hari spesial karena bentar lagi saya akan dijemput oleh salah satu pengusaha muda yang luar biasa bagi saya. Karena beliau ini adalah panutan sedekah bagi saya. Kenapa? Karena beliau pernah bilang sedekah ini salah satu pembuka pintu rezeki, dan saya melihat sendiri beliau tuh menyedekahkan satu-satunya mobil yang beliau punya. Dan yang luar biasanya sekarang penghasilan beliau itu satu mobil setiap bulan. Nah, seperti apa cerita beliau dan nanti perjalanannya juga seru, kita akan ke puncak. Ikuti terus videonya, jangan lupa like dan komen, dan pastinya konten yang seru. Halo Pak Dim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Gimana Pak? Sehat, Pak? Sehat. Oke, jadi kita sambilan ngobrol. Kita tadi udah pesan nih di food truck. Wah, ini pemandangannya bagus banget. Oke, sambil nunggu pesanan kita langsung tanya jawab ya. Oke. Ini panggilannya Pak Dim ya berarti ya? Atau Ustadz Dimas nih? Biasanya panggil Akang. Akang. Bebas ya. Bebas. Pak Dim ya, karena udah terbiasa. Jadi kenalnya juga udah lama. Jadi kita udah sempat trip bareng dan itu pun extend ya jadinya ya, nggak pakai tour guide. Nah, jadi ada satu hal nih Pak Dim yang buat gua tuh penasaran banget sampai sekarang. Jadi cuman dengar kabar angin masalah sedekah nih. Saya pernah dengar nih Pak Dimas pernah sedekahin mobilnya dijual. Nah, jadi maksudnya kan jarang-jarang, jangankan sedekahin mobil dijual, mungkin untuk ngeluarin duit dari dompet aja beberapa orang 100 ribunya masih berat nih. Nah, jadi bisa ceritain nggak kronologinya sampai berani sedekahin seperti itu? Sebenarnya dulu tuh saya bukan orang yang emang senang sedekah lah, enggak gitu ya. Emang malah cenderungnya tuh pelit gitu. Sempat usaha dari 2008 lah, sempat nyoba kan 2008, 9, 10. Nah, kalau saya gak salah tuh 2009 lah yang emang benar-benar kayak berusaha banget gitu ya, jatuh bangun gitu ya, 2009 tuh. Nanti sebelum kita ngomong sedekah, latar belakangan lu pernah jualan banyak ya? Iya, betul. Apa aja pernah jualan berarti? Perlengkapan olahraga. Kemudian yang sempat cukup ramai itu waktu itu jersey bola. Nggak tahu iya. tuh di Aceh ramai. Aceh lumayan juga tuh waktu jersey bola ya. Iya benar. Nah, terus banyak deh jualan-jualan yang lain ya dari 2009, 10 gitu ya, makin sempat kerja juga lagi. 2010 kerja jadi OB di Pizza Hut. Wah, OB loh. Iya. Nah, dari situ cabut, kemudian usaha lagi kan, sempat pengen jadi atlet juga waktu itu. Atlet ya? Atlet apa nih? Pengen jadi pemain bola. Wih. Pengen jadi pemain bola. 2009, 10, 11, 12 tuh 2 tahun, 3 tahun lah ya. Itu kita kerja keras banget tuh. Ya. Tapi hasilnya tuh kayak nggak kerasa gitu. Seingat saya, waktu itu kita baca buku judulnya 7 Keajaiban Rezeki. 7 Keajaiban Rezeki. Iya, 7 Keajaiban Rezeki. Pengarangnya apa nih? Pengarangnya Pak Ipo Santosa. Oh iya. Iya, nah di situ mulai tuh dibahas tentang sedekah, bahwa kalau misalkan kita sedekah tuh
ngelancarin rezeki kita, ngelancarin bisnis kita, ya kan. Nah kemudian dari situ nyambung ke Ustadz Yusuf Mansur. Nah dari situ mulailah nyoba maksain gitu. Apa ya, sebelum yang ngeeksekusi mobil itu dari nggak pernah banget, atau misalkan kita sedekah tapi pakai pecahan kecil. Wah, kita ada sampai minuman. Wih, mantap. Sambil nyantai ya, sambil minum. Siap. Nah, berarti lanjutan cerita kita tadi sampai mana tadi Pak? Apa ya? Mungkin orang tuh bertanya-tanya kan, itu kok bisa kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh nggak langsung kayak gitu. Oh, gitu. nggak langsung kayak mobilnya gitu. sedekahin ya. Tapi emang belajar dulu dari yang mulai Bismillah, ngamalin walaupun dengan nominal yang nggak besar gitu kan. Nah kemudian dari situ kayak latihan gitu ya, latihan untuk lebih besar lagi gitu. Tadi kan awalnya dipaksain nih, sampai berlanjut gimana ceritanya? Setelah dipaksain apa ngerasa nyaman atau gimana? Benar. Jadi setelah dipaksain itu kayak dapet testimoni pribadi gitu. Wih, testimoni pribadi ya? Testimoni pribadi kayak usaha makin lancar, closingan makin banyak gitu ya. Perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah seperti 1 biji menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 bulir kan gitu. Artinya kan Allah ngeganti sampai 700 kali lipat. Betul. Setelah nyoba maksain ya kan, nah dapat testimoni pribadi kan, sampai satu titik waktu itu tuh lagi ada target lumayan besar buat saya saat itu. Gitu ya, targetnya itu harus ngejar sejumlah omset. Gitu. Waktu itu tuh lebih kurang ngejar omset 40 juta gitu ya. Dengan kurun waktu hanya 5 harian. Oh gitu. Gitu. Nah kemudian udah bingung kan, caranya udah bingung mesti ngapain gitu ya. Jualan sendiri juga 40 juta kemana? Karena jualan tuh waktu itu mungkin omsetnya masih ratusan ribu lah sehari gitu. Untuk 40 baru juta belajar ya. Untuk 40 juta 5 hari itu kan belum masuk di logikanya, belum ya. Iya. Nah lagi susah tidur waktu itu, malam-malam dengerin sharingnya Ustadz Yusuf. Ada satpam sedekah motor. Satpam sedekah motor terus berubah hidupnya gitu. Jadi ketahuan lah, tiba-tiba ada yang tahu bahwa dia itu sarjana S1. Akhirnya bosnya bilang ke atasannya dia, ini dia ternyata S1 nih, ekonomi, jangan jadi satpam, naikin posisinya dan seterusnya. Tiba-tiba emang pintu rezekinya kebuka sendiri. Kebuka banget. Akhirnya dia berubah hidup kan. Nah di situ tuh kayak kita terinspirasi gitu ya. Betul. Satpam sedekah motor, saya sedekah apa kan gitu. Ya. Pas buka dompet ternyata isinya Patimura semua. Pas lihat ke garasi ada motor. Hasil bisnis 2013 loh. 2013. Nah dari situlah kayak ada bisikan untuk ya udah cobain nih eksekusi motor. Deg-degan. Iya, bilang ke orang tua kan, ini serius nih, motor kan nggak sayang gitu, hasil kamu dan seterusnya. Bismillah, singkat cerita si motor itu dieksekusi, ya kan, kita wakafin ke salah satu panti yatim di Bandung. Setelah itu masya Allah, bisnisnya makin naik lagi. Bisnisnya makin naik lagi Pak. Kemana-mana pakai angkot. Kadang pakai angkot, kadang nebeng teman. Tadinya mau nikah ditolak, jadi boleh. Setelah yang sedekah itu, bisnis naik banget. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget, izin Allah. 2017 ada training namanya PPA, Pola Pertolongan Allah. Ya. Iya. Nah waktu itu yang buat PPA siapa? Yang gurunya, guru pertama. Trainernya waktu itu saya belajar sama Mas Sony Abikim. Ternyata di PPA itu ada dibahas tentang sedekah batas getar atas. Kita sedekah sesuatu yang kayaknya tuh kita paling cintai gitu, atau misalkan nominal yang gede banget, kita sayang banget menyedekahkan itu. Tapi yang sedekah mantan mungkin dia sayang lima pacaran ya. Itu. Mantan mah buang pada tempatnya. Bukan sedekah ya. Oh iya, bahkan setelah motor itu jadi punya mobil yang Avanza itu. Oh iya, sempat punya Avanza ya. Bentar, biar lebih nangkep. Ya. Sedekahnya tanggal berapa? Tahun berapa tadi? 2013. Terus kebeli motornya 2013-nya juga. 2013 juga. Terus kebeli mobilnya 2013 itu. 2013 juga, masya Allah ya. Iya. Berarti dalam tahun itu langsung diganti dengan mobil secara langsung. Iya, jadi kayak kita sedekah motor kita punya lagi, ya kan, dan diganti 10 kali lipat. Anggaplah Scoopy 18 juta gitu ya. Mobil Avanza kan 180 jutaan. Betul, 10 kali lipat ya. Kalau 2013 batas getar atasnya motor,
Nah, pertanyaannya tanda tanya 2017 batas getar atasnya apa gitu kan. Pas habis pulang training tuh kepikiran apa ini aja gitu. Si mobil itu aja. Itu udah menikah ya? Udah. Udah nikah. Tanggapan dari istri sendiri gimana tuh? Istri ya sempat mempertanyakan. Terus bapak minta saya pikir-pikir lagi. Ibu menyarankan jangan. Nah, berarti akhirnya diberaniin nih untuk sedekah. Iya, akhirnya pagi-pagi ibu, kan saya di lantai 2 tuh. Ya. Ibu naik ke atas, terus sambil cerita sambil nangis gitu ya. Dia bilang, "Mas, tadi mama mimpi, mama didatengin orang, ya kan? Terus di mimpi itu orangnya bilang kayak gini, Bu, kalau anak ibu mau ibadah, kenapa ibu halang-halangi?" Oh iya. Iya, kayak gitu. Ceritanya ibu saya sambil nangis. Iya. Nah, gimana kalau misalkan Allah ambil secara paksa si mobilnya? Mendingan kalau anak ibu mau ibadah, mau berbuat baik, ya udah nggak usah dihalangi, support aja. Nah, dari situ mama saya kayak udah ngizinin atau ridho lah gitu untuk itu dieksekusi. Singkat cerita, akhirnya itu dieksekusi. Gitu. Mobilnya dijual, disedekahinnya kemana, Pak? Waktu itu nggak dijual ya, sorry. Saya klarifikasi ya, jadi nggak dijual. Oh, nggak Emang dijual. kita ngasihnya unitnya. Oh, unitnya langsung. Wakaf, ya. Oh, wakaf. Dipergunakan untuk Mobil kemanusiaan. Jadi kayak dipakai untuk operasional yayasan, kemudian dipakai untuk support rumah aktif gitu. Kalau misalkan ada bencana juga, setahu saya diperbantukan untuk logistik atau apa gitu. Jadi kayak sedekah jariah dong, selama kepake ngalir terus nih pahalanya, insyaallah ya. Nah, terus Amin. yang dirasakannya 2017 ya berarti sedekah mobil ya? Mobil nggak punya, kemana-mana, motor masih ada lebih? Motor masih ada, Motor masih ada. Kemana naik motor lagi dong? naik motor lagi Berapa lama lagi bisa kebeli mobil, Pak? setahun lebih. Tahun lebih ya, jadi lumayan Tahun lebih. diuji dulu ya gimana kayaknya. Iya, Sedikit diuji ya. Tahun lebih pas kebeli mobil apa tadi? expander. Expander. Setelah Beli Expander berapa lama setelah beli Expander kebeli BMW? Kan udah punya BMW juga nih, by the way. BMW 2019, 19, Expandernya 2018. 2018. Ya, berarti 2 tahun. Dua tahun ya. lebih. Nah, 2 tahun lebih lah. bahkan saya dengar setelah disedekahi mobil tuh penghasilan per bulannya bisa di atas 1 mobil tuh per bulannya. Nah, itu takut ada orang pajak. Wah, masya Allah emang. Nah, sekarang nih amalan-amalan sedekah lainnya nih yang saya dengar juga bangun rumah tahfiz ya. Iya, cuman kemarin kan karena pandemi jadi belum mulai lagi. Nah, minta doanya juga. Sekarang kita lagi mau bikin pondok tahfiz gitu. Pondok tahfiz ya. Yang pertama ya mohon doa juga, mudah-mudahan cerita kayak gini itu nggak maksudnya ria atau Betul. gimana ya. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat subscribernya bosku nih ya. Amin. Sahabat saya yang masya Allah banget gitu. Waktu awal sih terus terang ya ada emang motivasinya tuh ini sedekah biar diganti untuk sesuatu yang lebih besar lagi gitu kan, atau income yang lebih besar lagi. Dan kata guru sih Jangan untuk, gitu. Untuk Ya. newbie boleh aja gitu ya. Newbie Karena kan kita kayak mengharap balasan memang, Betul. tapi kita ngarepnya sama Allah gitu kan. Betul. Nah, tapi sebetulnya ada yang lebih baik daripada itu. Ya, afdolnya Kita ibadah ya ibadah aja, nggak usah ditransaksikan seperti itu. Tapi pun ketika kita lupain dunianya teman-teman, ya fadilahnya tetap kita dapat juga. Nah, itu dia, malah berkali lipat ya Malah berkali lipat. Betul. Nah, khawatirnya tuh kalau misalkan kita terlalu ngejar si dunianya itu, Bener. nah kita kayak kurang dapat maksimal Iya. di akhiratnya gitu. Betul, ya. itu ya yang kita takutin ya. Nah, itu yang jadi khawatirnya gitu kan. Nah, itu dia pembahasan kita dalam tema hari ini tentang sedekah. Insya Allah sangat bermanfaat nih. Terima kasih sekali lagi buat Pak Dimas, jazakallah khairan. Semoga jadi amal jariah dan juga bermanfaat bagi kita. Mungkin nanti kalau ada testimoni bisa DM Pak Dim atau saya juga gitu kan. Jadi emang benar-benar kita coba amalkan ya. Dari cerita ini insya Allah kita terinspirasi. Saya juga akan coba nerapin lagi. Jadi buat teman-teman hari ini ya semoga selalu dalam lindungan Allah. See you next vlog. Let's take it.